Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wakafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa terus menuntut ilmu, sehingga kita bisa bersilaturahmi dalam acara pada pagi hari ini. Shalawat serta salam marilah senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sama-sama kami hormati ayahanda Sayyidina Kasih Nur beserta seluruh pengurus dan pengawas, dan yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan seluruh bapak dan ibu guru. Mungkin saya berdiri di sini bukan dalam artian menggurui, tapi saya mari sama-sama kita bermurojaah, kita mengulang kembali, dan kita mungkin berdiskusi. Mungkin nanti dari Bapak Ibu bisa memberikan juga masukan dan sarannya untuk pengembangan pendidikan di Islamiyah Ciputat. Sebelumnya, biar semangat, boleh berdiri? Ayo silakan, boleh berdiri. Dari tadi ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, sedikit awalnya saya diminta oleh pengurus, oleh pembina untuk sedikit memotivasi. Sebenarnya sih saya mau kenalan aja. Kalau motivasi pasti Bapak Ibu para ahlinya. Kalau saya ingin memperkenalkan diri, sebelum saya ngasih sedikit motivasi, mungkin Bapak Ibu belum ada yang kenal saya. Boleh kan ya Bapak saya memperkenalkan diri? Biar eksis sedikit, jangan yang tahu cuma Budian aja. Saya ketemunya sama Budian aja kan, sama Pak Juan. Saya ingin ketemu sama Bapak-Bapak Ibu semuanya. Nama saya Putri Inayatullah. Saya lahir tanggal 19 April tahun 81. Mungkin saya bagi bapak-bapak saya murid ya Pak ya. Saya masih jadi anak kecil kalau mata bapak ya. Nomor telepon saya 0857 456 3882. Silahkan di-share. Mungkin karena saya di sini posisinya sebagai pengawas, mungkin Bapak Ibu ada masukan atau saran buat saya untuk pengembangan Islam yang lebih baik lagi, atau Bapak punya unek-unek tentang pengembangan pendidikan, silahkan WhatsAppin saya. Terima kasih. Nanti saya juga kalau memang ada masukan, dan mudah-mudahan apapun yang Bapak Ibu berikan bisa jadi bekal nanti ke depan, dan mudah-mudahan saya bisa mengimplementasikannya. Lalu pendidikan saya S1 di UIN, S2 di UI. Dan ini yang saya banggakan kepada orang tua saya, karena orang tua saya masih S1, kalau saya ada S2. Cuma itu doang Pak. Tapi kalau jabatan saya nggak tahu, saya terlalu tinggi ya. Terus kalau untuk pekerjaan saya ASN, fungsional ahli muda di Kota Tangerang Selatan. Riwayat pekerjaan saya paling lama di Dinas Pendidikan. Mungkin ini salah satu alasan kenapa saya disuruh terjun ke Yayasan Islamiyah Ciputat. Lalu di tahun 2016 sampai 2018 saya di Badan Pendapatan Daerah. Jadi dulu saya kerjaannya
mengutin pajak masyarakat. Lalu tahun 2018 sampai 2019 saya di Badan Perencanaan Daerah. Itu yang biasa ngerapatin masalah rencana pembangunan daerah dan lain sebagainya. Yang terakhir sampai sekarang saya di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan. Dan jabatan di Yayasan Islamiyah yakni sebagai pengawas SLPA. Dan mudah-mudahan ini salah satu ajang saya berkenalan, saya bersilaturahmi kepada Bapak Ibu semua. Saya lagi perhatiin satu-satu mukanya, ya. Nanti kalau ketemu di jalan, tolong tegur saya Bu ya. Mungkin Ibu yang lain saya tahu, kalau saya kan banyak nih muka-mukanya tuh ya kan. Kalau saya kenal Ibu itu kan, saya suka WhatsApp-an juga kita. Siapa lagi silahkan nomor telepon saya bisa di save ya. Kita lanjut. Kalau memang materi kita nanti siang hari ya, mulai nanti setelah ini tentang kurikulum atau pembelajaran di era digitalisasi, kita pasti selalu berpikir bagaimana kita bisa menyesuaikan diri. Nah, mungkin saya ngambil tema atau sedikit memotivasi atau mengingatkan kita sama-sama untuk persoalan karakter building. Apa sih definisi karakter building ini? Karakter building adalah proses pembentukan dan pengembangan karakter positif seperti integritas, tanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya, dan bisa diterapkan. Itu yang terpenting. Bisa dicontoh, bisa menjadi teladan. Lalu tujuan dari karakter building ini membentuk karakter siswa menjadi individu yang memiliki akhlak mulia. Tadi yang Bapak Pembina sudah sampaikan bahwa orang yang cerdas tapi nggak punya akhlak nggak akan dilihat Bapak Ibu. Tapi orang yang biasa-biasa aja tapi akhlaknya sangat baik, pasti dia yang akan sukses, insya Allah. Lalu, nah mungkin di sini kita apa sih tujuan mengajar di Yayasan Islamiyah? Kita harus punya motivasi. Bagaimana siswa-siswi ini ke depan memiliki bekal untuk mereka, baik secara ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu pengetahuan agamanya. Mungkin ini bisa dikemas dengan slogan kita yang memiliki akhlak yang baik. Dan bagaimana caranya? Bapak Ibu pasti udah tahu semua. Begitu banyak poin-poin tentang karakter building. Tapi saya hanya satu yang mau saya ambil, yaitu guru sebagai panutan atau guru sebagai role model. Bapak Ibu udah tahu kan ya? Pernah nggak ikut kegiatan pelatihan tentang karakter building? Gimana Bu? Pernah belum? Pernah tahu atau baca-baca? Pasti udah tahu kan? Ibu udah tahu belum? Udah nyengir-nyengir aja Ibu nih. Mungkin yang saya ingin tekankan adalah role model. Guru yang cerdas, guru yang pokoknya paling tahu. Tapi kalau dia tidak sebagai role model kan sayang-sayang ilmunya. Inilah yang akan saya tekankan. Sedikit ilmu tapi diajarkan atau dicontohkan itu lebih bermanfaat. Karena ada pepatah juga Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Ya itulah sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Masya Allah, ini Bapak Ibu semuanya orang yang sangat mulia, orang yang sangat kaya dunia akhirat. Karena ilmu yang siswa-siswa akan terapkan itu baik di dunia dan di akhirat akan terus mengalir sampai Ibu akhir hayat pun akan tetap berjalan. Itulah mudah-mudahan ya. Dari berbagai aspek dari role
role model yang tadi saya ingin tekankan, inilah aspek yang harus dibentuk. Apa sih menjadi role model itu? Bagaimana sih gitu kan? Aspek-aspek penting yang harus dibentuk dan dimiliki oleh guru. Yang pertama adalah kepemimpinan yang positif. Kepemimpinan yang positif itu yang seperti apa, Bu? Kepemimpinan yang positif ini adalah seseorang guru perlu menjadi pemimpin dan memberi contoh. Yang dimaksud dengan hanya mengatur kelas, bukan hanya mengatur kelas, tetapi memberikan teladan tentang sikap baik, perilaku, dan cara menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah disiplin. Disiplin yakni menegakkan aturan dengan konsisten dan adil, serta mengajarkan kepada siswa untuk bertanggung jawab dan setiap tindakan mereka. Yang ketiga adalah empati. Empati memahami perasaan. Nah, ini yang perlu ditekankan. Sekarang Bapak Ibu menghadapi siswa-siswi dari generasi Z atau biasa disebut Gen Z. Gen Z ini beda banget Bu polanya sama masa saya waktu kecil. Kalau saya waktu kecil, apalagi saya waktu itu di pondok, kalau orang tua udah bilang A, haram hukumnya bilang tidak. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau zaman dulu kan kayak gitu. Tapi kalau untuk generasi Z ini, Gen Z ini nggak bisa. Kita bilang mereka pasti menolak. Penolakannya itu sebenarnya bukan dalam artian membangkang kepada kita, tapi dia merasa atau dia mau mempunyai alasan tertentu. Kenapa sampai bilang tidak atau kenapa sampai bilang iya gitu kan? Kalau orang tua mau cerita ini, begitu juga guru. Misalnya kalian harus membaca buku A, pasti banyak yang protes nih. Kenapa Bu? Kenapa kita harus baca itu? Fungsinya apa buat kita? Nah, anak-anak yang seperti itu bukan dalam arti membangkang Bapak Ibu. Ini karena generasinya sudah mulai berubah. Kalau zaman saya, kita harus baca buku A. Baik, siap, kan gitu kan? Harus dijalani. Nggak boleh bilang nggak mau. Kalau sekarang berbeda Bapak Ibu. Jadi perlakuan anak-anak Gen Z-nya sekarang, mereka lebih melek dengan digitalisasi. Jadi sebenarnya mungkin pengetahuan mereka lebih jauh dibanding kita Bapak Ibu. Jadi kadang kalau memang tadi kalau misalnya kalau di kurikulum Merdeka kan dikembangin kreativitas ya. Jadi lebih ditekankan ke kreativitas. Kreativitas ini sebenarnya jangan berilah mereka ruang untuk berpendapat, nggak apa-apa. Agak-agak nyeleneh atau di luar nalar kita biarkan aja. Tapi terus kita arahkan. Mungkin seperti itu kalau menghadapi anak-anak Gen Z. Lalu selanjutnya tentang integritas dan kreativitas yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, kalau untuk era digitalisasi, mereka nggak perlu sebenarnya Bapak Ibu bisa aja ditinggalin. Mereka tinggal buka handphone, lihat di situ ada chat GPT, atau sekarang di WhatsApp itu ada AI, AI tulisannya. Itu anak-anak mau nanya masalah sepele atau mau curhat aja bisa. Jadi fungsi Bapak Ibu ini hampir tergerus sama teknologi. Nah, disinilah peran kita bagaimana menjadi role model. Kita ya, misalnya Bapak Ibu, nanti Bapak minta ajarin aja sama anak-anaknya kan. Mana nih, ini kayak apa nih, gak perlu malu Pak. Karena memang generasi Gen Z sekarang tuh orang tua nanya itu bukan masalah. Kalau zaman dulu kan, dia gak tahu ya, kok Bapak itu gak tahu ya. Kayaknya dituntut harus serba tahu. Kemungkinan besar
Saya yang sangat mengkhawatirkan itu dari tingginya teknologi, dari pesatnya arus informasi. Anak-anak kalau tidak diberikan contoh atau tidak diberikan suri tauladan yang baik, khawatir mereka agak menyimpang. Nah, disinilah saya bilang, saya ingin menekankan role modelnya ini. Ayo Bapak Ibu, saya ingin menyemangati, dan saya juga menyemangati diri sendiri buat anak saya atau staf-staf saya di kantor menjadi role model atau menjadi suri tauladan yang baik. Minimal bagaimana akhlak kita. Kalau misalnya Bapak Ibu siswa-siswanya pengen berakhlakul karimah, dari diri kita dulu ya kan. Bagaimana kita memperbaiki diri. Karakter building kan sebenarnya proses upaya meningkatkan kualitas diri kita dan menjadi teladan. Sebenarnya itu poinnya. Bapak Ibu, bengong aja ini. Saya nyerocos saja ya. Siap-siap Bapak Ibu, saya punya hadiah. Guru, kepala sekolah, mudah-mudahan saya bisa hadir, bisa bawa hadiah ya Pak. Amin, didoain. Saya ingin bapak-bapak bersemangat nih, mau nggak? Nanti ada sedikit pertanyaan, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Lalu selanjutnya, nah kalau untuk yang tadi udah beberapa dalam kehidupan sehari-hari dengan diskusi dia, hal-hal penting yang harus dilakukan agar siswa dapat menyerap karakter baik dari para guru, menyerap yang baik ya dari para guru. Yang pertama, diskusi. Tadi yang telah saya sampaikan, kenapa anak-anak sekarang selalu bilang tidak, kesannya lebih banyak membangkang ya. Sebenarnya itu anak-anak yang kreatif. Bapak Ibu jangan mengira anak-anak yang sedikit kelihatannya membangkang, dia sebenarnya mencari alasan, mencari jawaban yang menurut dia harus nggak sih saya lakukan apa yang kata Bu Guru, gitu loh. Jadi sebenarnya bagaimana kita melihat dulu, kalau misalnya mau melihat anak-anak kan kita lihat dulu ya karakter dia. Oh cocoknya begini, oh cocoknya begitu. Nah mungkin Bapak Ibu lebih kreatif nih, lebih tahu, lebih berpengalaman dibanding saya kalau untuk menghadapi siswa-siswi, apalagi ibu-ibu BK. Ibu bapak BK di sini ada, ibu guru BK konseling? Ada? Oh pasti lebih jago nih kan? Saya ngomongin karakter building juga udah di luar kepala. Kalau ada dari ibu ada nggak? Guru BK, bimbingan konseling. Siapa tuh? Lihat tangan. Ayo Bu. Jadi kita sering mengajak diskusi kalau mereka memang banyak yang protes atau banyak yang mengkritisi, jangan dikat, jangan diberikan sekat ya. Biarkan mereka berkreatif atau berpikir di luar box, out of the box. Biarkan mereka bisa jadi mereka punya alasan yang sampai Bapak Ibu, ini anak apa sih gitu misalnya kan. Nah sebenarnya mungkin banyak informasi dari teknologi yang sudah lebih canggih di zaman kita dulu. Lalu selanjutnya memasukkan aspek nilai. Memasukkan aspek nilai ini, yakni integritas nilai-nilai dalam setiap materi pembelajaran. Nah di sini kan biasanya kurikulum Merdeka dipakai ya. Jadi kalau Kurtilas yang itu. Nah kalau yang Merdeka ini lebih memadukan kreativitas dari setiap tema pembelajaran.
Benar nggak Bapak Ibu saya begitu? Saya memahaminya seperti itu kalau Merdeka. Kemudian kayak gimana Bu? Benar seperti itu Bu? Lebih ke apa ya, penjebakan apa sih namanya? Lebih melebarkan apa? Lebih tepatnya apa kemudian? Jadi lebih kreatif dalam mengolah suatu tema. Misalnya tentang tema kesatuan Indonesia misalnya temanya. Itu nggak hanya berpikirnya membela negara, tapi dari bahasa kesatuannya itu bisa banyak arti gitu. Yang saya pahami seperti itu. Nah, kayak misalnya mengajarkan pentingnya nilai kejujuran. Dari kalau misalnya tentang pelajaran matematika, nah itu kan sebenarnya bisa dimasukkan bagaimana kita kalau 1 tambah 1 harus kayak ilmu pasti 2 gitu kan. Nah itu kan kejujuran sebenarnya di dalamnya ada 1 tambah 1 2. Dulu mah tahunya pikirnya udah jabar aja kan, tapi dari 1 tambah 1 bisa didefinisikan lagi, bisa dikembangin lagi. Kenapa harus 2? Kenapa nggak 3? Oh, kejujurannya di situ ya 2, kemudian pastinya 2, yang keadaannya memang isinya 2 gitu. Mungkin itu contoh yang dari saya. Terus lalu selanjutnya penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan kehidupan sehari-hari ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kerja kelompok untuk menumbuhkan rasa solidaritas dan tanggung jawab. Nah, di sini nanti di kurikulum Merdeka itu banyak kerja-kerja kelompok biasanya. Karena anak saya sering begitu Pak. Dia sering banyak kerja kelompok dan di situ bisa menumbuhkan solidaritas, terus tanggung jawab, kerjasama, gitu kan. Nah, dari penerapan kehidupan sehari-hari ini, Bapak Ibu bisa lebih kreatif lagi. Kayak misalnya kalau lagi ngasih tugas setiap harinya, kan kalau nggak tahu nih sekarang masih nggak sih, cuman buka buku baca halaman 1 sampai 2 terus Bapak Ibu keluar. Masih ada kayak gitu? Masih banyak. Baca halaman 1 sampai 5 nanti nanti saya balik lagi terus saya tanya tahu ya kan gitu ya. Terus gurunya keluar aja. Padahal anak-anak di sana lagi pada bercanda. Dalam ruangan bercanda aja juga ya kan. Nah, mudah-mudahan saya ingin Bapak Ibu, sebenarnya ini ladang dunia akhirat. Seorang guru itu profesi yang sangat mulia. Saya aja disuruh papa saya masuk jadi guru karena jiwa saya, perasaan tuh guru tuh saya berat banget Bapak Ibu. Guru itu mulia banget ya kan. Terus kayaknya saya belum siap gitu. Papa saya maunya saya ASN-nya di guru. Saya iya aja ya kan. Padahal bukan. Karena memang guru itu ada apa ya? Ada jiwanya tersendiri. Makanya saya bilang guru itu tingkatan yang paling tertinggi. Guru itu bisa jadi muridnya presiden, bisa jadi muridnya menteri, bisa jadi anak yang solehah. Itu gimana dulu gurunya, seperti itu. Dari penerapan sehari-hari semuanya, jika Bapak Ibu sudah terapkan, sebenarnya dengan metode pembelajaran kita di sini harus lebih ke digitalisasi. Nanti mungkin Bapak Ketua kalau misalnya udah ada workshop ini kan tentang digitalisasi apa ya? Jadi kayaknya setiap ruangan itu udah harus ada tuh Infobus ya kan? Udah semua setiap ruangan Pak? Terutama di Alia nggak semua. Oh, Masya Allah Alia. Terima kasih Pak Juang. Tepuk tangan untuk MA dong. Kecil-kecil kayak cabai rawit Pak. Ya kan, muridnya kecil juga pokoknya serba wah. Alhamdulillah memang seharusnya seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu daripada ngasih anak-anak baca halaman 1 sampai 5 terus Bapak Ibu keluar, mendingan kasih mereka video. Suruh nonton mereka. Jadi Bapak Ibu kreativitasnya banyak nih dengan cara video.
nyalain video, pasti tentang film kan? Iya. Anak-anak kalau film kan senang Bapak bilang, pasti nonton serius kan. Nanti habis itu Bapak Ibu coba diskusikan apa yang terkandung dalam film tersebut. Banyak film-film kita yang mengandung sarana pendidikan gitu ya, mengandung pendidikan atau mengandung nilai-nilai kehidupan gitu kan. Jadi film itu nggak hanya negatif, pasti banyak positifnya. Kalau waktu saya kuliah di UI selalu begitu. Si dosennya udah kita lihat video tentang kerusuhan misalnya. Karena saya kan kesejahteraan sosial ya. Kita lihatin diskusi dari situ. Pendapatnya apa? Si A, si B apa? Mungkin itu salah satu trik biar mengajar itu lebih fun. Mengajar itu lebih apa? Belajar itu lebih bahagia. Atau dengan games. Kan nggak melulu games itu negatif ya Bapak Ibu ya. Games itu sebenarnya bisa menumbuhkan rasa kerjasama. Kalau misalnya Bapak Ibu bisa lihat nih anak-anak udah bosen nih dengerin saya ngomong terus ya kan, atau udah bosen nih dikasih tugas nih kan, kasih aja suasana yang beda dengan cara game. Mungkin itu beberapa contoh pengalaman saya waktu belajar. Itu yang membuat si murid itu yang tadinya udah boring, udah bosen, jadi semangat lagi. Tapi Bapak Ibu nggak kelewat dalam hal penilaian pembelajaran gitu. Terakhir, apa sih dampak yang kalau memang kita mempraktekkan dan kita mencontohkan ke anak-anak murid? Yang pertama, dampak dari yang terhadap yayasan ini, guru adalah ujung tombak yayasan. Jadi Bapak Ibu semua di sini aset yayasan. Hartanya yayasan. Bapak Ibu hartanya yayasan. Iya, aset yayasan. Kalau bahasa gampangnya kan harta Pak, biar bernilai gitu kan kesannya. Jadi pembina, pengurus sangat bergantung sama Bapak Ibu sebagai guru. Jadi kami selaku pengurus dan pembina ingin memberikan yang terbaik buat para guru. Mudah-mudahan gaji terus naik. Amin. Langsung semuanya amin. Yang kenceng Pak. Doanya kenceng Pak, mumpung ada Pak Pembina di sini. Mudah-mudahan pengembangan pendidikan guru semakin meningkat. Amin. Yang kenceng, bapaknya semangat. Mumpung ada Bapak Pembina. Lalu kualitas guru menentukan kualitas murid. Dan prestasi atas nama siswa maupun yayasan dapat tercapai dan mengharumkan nama yayasan. Jadi saya sering ya kemudian alhamdulillah terima kasih kemudian atau mungkin dari SMP, MTS banyak anak-anak siswinya yang berprestasi itu terus di-share, atau kita nggak apa-apa berriak-riak sedikit, tapi itu untuk kebaikan, ya kan? Kita share semua foto-foto prestasi atau kegiatan-kegiatan sekolah biar Yayasan Islamiyah terlihat di luar, karena anak-anak zaman sekarang semuanya lewat medsos. Mungkin itu aja. Baik, Bapak Ibu, daripada saya ngoceh-ngoceh mulu, jadi sebenarnya ada trik atau tips, ada 4 tips bagaimana Bapak Ibu terus semangat dalam memberikan ilmu pada siswa-siswi di Yayasan Islamiyah Ciputat. Yang pertama adalah giat dalam berinovasi, giat dalam diri sendiri, giat dalam hari-hari dan sebagainya. Giat. Yang kedua inovatif dalam hal pembelajaran, inovatif dalam hal pengembangan dan sebagainya. Yang ketiga adalah luas. Bagaimana sih kita hablum minan nas? Bagaimana sih kita ke anak-anak, mengerti, berempati ke anak-anak siswa-siswi dan lain sebagainya. Yang keempat adalah antusias.
Dari antusias ini, itu yang tadi Bapak Pembina kita sampaikan, dari rasa antusias akan menumbuhkan rasa happy. Tadi apa pertama Bapak Ibu? Iya. Yang kedua? Inovatif. Yang ketiga? Yang keempat? Singkatannya apa Pak? Gila. Oh pintar Bapak Ibu. Coba saya kasih hadiah dulu. Gila. Mari kita bergila-gila ria. Kurang nama. Apa tadi? Dia inovatif, luas, antusias. Ini sebenarnya bocoran dari pimpinan saya juga. Jadi kalau di kantor saya ada 4. Ini yang bisa Bapak Ibu pegang untuk terus berinovasi atau untuk terus mengembangkan diri. Siap-siap jadi guru gila? Siap jadi guru gila? Suaranya nggak ada nih kalau gila nih, ya kan? Gilanya kan positif Bapak Ibu. Ada dia, inovatif, luas, antusias. Emang kelihatannya sih gimana gitu ya, gila. Tapi kan kalau gila itu kan bisa aja jadi positif. Menggila-gilai ilmu Al-Quran, ya, menggila-gilai siapa pokoknya yang lebih positif. Musik. Oh musik. Apa kalau arti yang lebih baik. Jadi apapun kita tidak bisa melihat sebelah mata. Itu harus dua-duanya dilihat. Kita kan Allah menciptakan ada kanan kiri. Itu maksudnya kalau kiri kan yang satu lagi nggak kelihatan ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya tutup satu, yang satu nggak kelihatan. Nah, kita kenapa sih Allah memberikan kita 2 mata? Kita bisa melihat seluruhnya dengan apa? Menyeluruh, dalam artian dengan kompleks. Kalau mengenal orang, nggak melihat sih itu mah begitu, karena belum tahu kan dalamnya. Coba kalau pendekatannya lebih, pasti tahu. Nah itu maksudnya. Bagaimana Bapak Ibu, siap gila? Atau siap pertanyaan selanjutnya? Apa? Pertanyaannya selanjutnya? Mungkin ada yang mau menyumbang pertanyaan? Biar mencintai rasa Islamiahnya. Oh ya, Bapak. Siapa? Bapak mau? Mau apa? Siap-siap dapat hadiah Bapak Ibu, cepetan. Semangat. Islamiah ini menjadi suatu badan hukum, baru menjadi badan hukum itu setelah dia menjadi yayasan. Karena persyaratan ketika itu setiap sekolah harus berbadan hukum dan harus berdirikan yayasan. Pertanyaan saya, ntar Putri yang ngeliatin ya, yang nunjuk tangan siapa nih? Apa nggak kelihatan kan? oh iya. Kapan waktunya itu didirikan pertama kali Yayasan Islamiyah Ciputat? Saya pasukan nih. Ayo Pak. Tahun 1965. Kalau nggak salah. Yayasan. Oh kalau yayasan, ada Pak? Belum tepat. Belum. Mana? Oh iya Pak. Belum. Bapak tadi Bapak. Iya. Tanggal, bulan, tahun. Ada Pamangan bisa? Yes ya. The Legend Pamangan. Ya Pamangan. Oke silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal berapa Bapak? Jawaban untuk pendirian yayasan, maaf,
tidak satu tapi terbagi. Yang pertama yang muncul adalah SMP. Kemudian muncul PGA Islamiyah Ciputat. Dulu Pak Juli, Haji Hajuli itu yang SMP bawa murid kemana-mana sampai ke UIN, Fakultas Tarbiyah, di situ tempat kuliahnya. Kemudian selanjutnya tahun 78 yayasan PGA itu pecah karena peraturan. Satu jadi sanawiyah tahun 78. Yang kedua jadi aliyah kelas 4, 5, 6. Tahun 80 berdirilah yang namanya SMK. Kebetulan saya salah satu pendirinya. Dan Pak Saiful Mila serta Pak Agus Salim. Yang kedua almarhum Yusuf Tawajiri dan Muhadi. Jadi begitu terpecahnya Pak. Jadi tidak satu apa namanya? Tidak satu waktu. Jadi punten Bapak, lebih gampangnya ulang tahun Yayasan Islamiyah. Itu yang biasa diulang tahun ya Pak. Ulang tahun Yayasan Islamiyah, tanggal dan bulan tahun berapa? Nah, itu nggak bisa jawab itu. Hah? Yang itu nggak bisa jawab, kira saya tadi berdirinya. Oh gitu. Silakan. Terima kasih Pak Mama. Oh nggak pernah nggak pernah dilayarin katanya. Saya perasaan pernah datang deh. Iya, saya pernah datang ya ulang tahun Yayasan Islamiyah. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mungkin Ibu Barka tahu. Bu ada MC udah tahu kali. Ragu deh. Ragu-ragu. Saya tahunya kalau pertama merintis gitu ya, saya tahun 63 udah mulai gitu ya, 64. Tapi kalau ulang tahun persisnya tanggal bulan tahun kita masih ragu-ragu. Jadi batal nih Mas nih. Pertanyaannya batal nih. Pembina boleh jawab. Oh iya, Udah dapat bisikan. Mungkin Bapak Pembina bisa bisa dijelaskan. Iya, dibongkar. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kalau saya sih nggak usah dikasih Bu, cuma mau ngasih tahu aja. Karena belum ada yang jawab ya Bapak Ibu ya. Jadi memang proses jalannya Yayasan Islamiyah seperti apa yang disampaikan oleh Pak Maman, begitu panjang jalan ceritanya ya. Jadi dari kita mulai adanya PGA, awal-awal itu memang PGA betul Pak Maman ya. PGA yang PGA ada Sanawi diubah pada tahun 78 itu perubahannya adalah dari Sanawiyah dan Aliyah itu wajib. Nah tetapi di sini kita ada penetapan Bapak Ibu bahwa setelah kita diakuinya ya bahwa status lembaga Yayasan Islamiyah ini itu kita ada di notaris kita ya. Jadi adalah ini ada yang bisa jawab silakan aja Pak. 6 Januari 1961. Ya silakan Ibu. Siapa Ibu? Tanggal 1 Juli 1981. Ada kejauhan. Kemudahan ini kemudahan. Benar. Cepat silakan Ibu ya. Ada yang jawab. Ada yang jawab. 11 Agustus 28. Ya silakan. Silakan dengan Ibu siapa? Ayo Ibu maju dulu. Putri. 11 Agustus 1978 tertulis dalam suratnya. Nggak pernah surat-suratan ya. Alhamdulillah akhirnya petik telur juga. Ada yang tahu ulang tahunnya yayasan. Bapak Ibu ingetin ini ulang tahun yayasan 11 Agustus tahun 78. 1978. Ya, 11 Agustus. Anak-anak tuh berarti pinter ya. Kalau rame-ramean dia di Islamiyah 78. Coret-coretan tuh Islamiyah 78. Nah, anak-anak tahu Ibu maksudnya. Makanya anak-anak kita tuh sebenarnya lebih cerdas. Karena dia lebih ke depan lihatnya, informasi banyak. Itu kalau dilihat dari ChatGPT, mau nanya apa aja ada. Pertanyaan selanjutnya, ada lagi Bang? Pertanyaan selanjutnya.
Islamiyah. Tadi sudah saya sebutkan di slide saya. Mungkin Bapak Ibu kalau lagi lihat di slide pasti ingat. Pasti ingat di sini ada. Jangan dibuka, ada bocoran. Ada saya isi. Ayo cek ombak. Visi Islamiyah. Visinya aja, nggak usah pakai visi banyak, bla 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 bla. Kalau visi kan satu paragraf itu. Ayo. Pada buka Google semua kan, Pak? Ngebuka Google semua ini. Pembawa acara aja jawab. Kalau pembawa acara lagi Nyoret-nyoret bikin pantun soalnya sibuk. tadi ada saya kasih bocoran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belakangnya ada soal jamaah. Tadi sudah disebutkan juga sama Mau jawab, Pak? Oh, semuanya pada ngeliat contekan, Pak. Iya. Serius-serius nih. Ayo ada yang tahu? Terakhir dari saya. Terakhir dari saya ya. Ini ada Bu Yuyun. Ayo Bu Yuyun.